Selamat siang Bapak dan Ibu. Ini kita jumpa lagi dalam serial webinar terkait dengan Road to Master in Biomedical Program dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Topik kita pada hari ini adalah mengenai polimorfisme dan asosiasinya terhadap patogen-patogen bakteri intraseluler. Untuk itu, mari kita akan mulai dengan slide presentasi berikut. Judul topik kita hari ini adalah asosiasi polimorfisme pada gen peradangan terhadap kerentanan patogen bakteri intraseluler. Seperti kita ketahui bersama, kalau suatu bakteri menyerang seorang individu, maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, bakterinya bisa saja berada di luar dari sistem tubuh kita, namun demikian bakteri tersebut akan menghasilkan toksin atau racun, yang kemudian toksin dan racunnya itu menyebabkan gangguan pada tubuh kita. Alternatif kedua adalah bakteri yang masuk ke dalam sistem tubuh kita, lalu menyebabkan gangguan. Bakteri yang masuk ke dalam sistem tubuh kita itu antara lain bisa menyerang dalam jaringan, tapi bahkan beberapa jenis bakteri itu bisa masuk dan berkembang biak di dalam sistem makrofag atau respon imun bawaan. Sebenarnya dalam kenyataannya jarang sekali terjadi infeksi yang kemudian betul-betul hanya menghasilkan toksin atau hanya menghasilkan invasi. Umumnya infeksi yang terjadi adalah gabungan dari kedua hal tersebut. Jadi, pertahanan pertama sebelum bakteri mampu masuk ke dalam tubuh kita pada umumnya adalah berbentuk barier atau sawar. Kita tahu bahwa kita memiliki kulit itu merupakan barier fisik. Selain itu, pada kulit juga dapat dijumpai beberapa jenis zat kimiawi yang merupakan hasil perombakan dari kelenjar sebum oleh patogen-patogen, oleh flora-flora yang ada pada permukaan kulit. Hasilnya adalah pH kulit relatif rendah, di bawah 7, dan itu mampu menghambat tumbuhnya beberapa jenis bakteri patogen. Tentu saja bakteri komensal yang ada berbagai permukaan tubuh, seperti pada kulit maupun di dalam usus, itu juga membantu membatasi invasi bakteri patogen tersebut. Saat ini kita mengenal yang disebut sebagai epigenetik dan epigenomik, yang kemudian mempelajari peran dari bakteri komensal serta produknya, bagaimana memberikan keuntungan kepada inangnya atau hostnya. Nah, kalau misalnya patogen bakteri tersebut mampu mengatasi barier awal tersebut, maka umumnya mekanisme pertahanan berikutnya menggunakan mekanisme imun bawaan atau innate. Dia disebut sebagai mekanisme imun bawaan atau innate karena dia tidak tergantung pada pengenalan antigen dari patogen tersebut. Salah satu mekanisme imun bawaan antara lain melalui sistem makrofag. Kemudian selanjutnya terdapat mekanisme efektor yang bersifat limfosit independen. Dalam hal ini misalnya saja adalah sistem komplement. Komplement mampu mengenali kelompok-kelompok bakteri tertentu dan kemudian juga mampu untuk melakukan lisis. Dan dia tidak tergantung pada limfosit. Karena dia tidak tergantung kepada limfosit, maka dia masih dimasukkan ke dalam kelompok respon imun bawaan atau innate. Nah, bila kemudian semuanya itu tidak berhasil mengatasi invasi dari bakteri atau kemudian penyerapan dari toksin dari bakteri tersebut, maka tahapan lebih lanjut adalah menggunakan mekanisme yang tergantung kepada limfosit, yang kemudian kita sebut sebagai respon imun adaptif. Pada kenyataannya, umumnya kemudian mekanisme ini berlangsung secara gradual tanpa ada batas yang jelas antara respon imun bawaan maupun respon imun adaptif. Biasanya pada awal-awal memang jelas adalah respon imun bawaan, tetapi kemudian secara gradual respon imun adaptif juga mulai terbentuk. Tidak ada batas yang tegas antara kedua jenis respon imun tersebut. Sekarang kita mendiskusikan mengenai patogen bakteri intraseluler. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah banyak mengenal mengenai bakteri.
Namun beberapa jenis bakteri yang menyebabkan penyakit itu bisa mengatasi semua mekanisme tersebut. Salah satu mekanisme penghindaran dari bakteri adalah justru dengan masuk ke dalam sel inang. Dan bahkan seringkali sel fagosit yang harusnya berperan dalam respon imun bawaan. Sel inang menjadi mekanisme barier terhadap berbagai zat yang bersifat mikrobisidal. Dengan kata lain, bakteri intraseluler tadi bersembunyi di dalam sel inang atau di dalam sel fagosit tersebut. Selain itu, bakteri intraseluler tersebut juga menggunakan berbagai strategi untuk mengintervensi berbagai jalur intrasel untuk kepentingannya. Misalnya saja, ada sejenis protein yang dihasilkan oleh Salmonella typhi yang kemudian mampu merombak pori-pori pada permukaan sel sehingga kemudian dia mudah masuk. Namun kemudian dia akan mengeluarkan protein tambahan, protein berikutnya, yang memperbaiki pori-pori pada sel tersebut, sehingga sel tersebut bisa bertahan hidup, dan kemudian bakteri Salmonella tersebut bisa melakukan replikasi di dalam sel yang bertahan hidup tersebut. Contoh klasik dari patogen bakteri intraseluler yang seringkali menjadi contoh adalah Mycobacteria dan Salmonella. Bakteri lainnya yang juga merupakan patogen intraseluler adalah Legionella pneumophila. Ketiga bakteri tersebut merupakan contoh bakteri yang hidup di dalam fagosom. Kalau kita menyebut fagosom, berarti dia merupakan suatu badan di dalam sel yang merupakan hasil dari proses fagositosis. Jadi, ketika kita membicarakan ketiga jenis bakteri tersebut, maka kita membicarakan kaitannya dengan sel fagosit. Selain ketiga bakteri tersebut, ada juga beberapa jenis jamur, terutama jamur yang bersifat dimorfik. Kalau demikian, kita tidak akan membahas lebih lanjut mengenai jenis jamur tersebut, karena di luar dari topik yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Selain yang bereplikasi dan kemudian masuk ke dalam sel fagosit, dan kemudian berdiam di dalam fagosom, ada juga beberapa bakteri yang bereplikasi di dalam sitoplasma. Bakteri yang bereplikasi di dalam sitoplasma ini misalnya saja Listeria monocytogenes, Shigella flexneri, dan Rickettsia species. Jadi kemudian perbedaannya adalah yang satu di dalam sitoplasma, sedangkan yang ketiga bakteri Mycobacteria, Salmonella, dan Legionella itu seringkali berada dalam kompleks dengan ruang tertentu yang di dalam fagosit, kemudian kita sebut sebagai fagosom. Untuk membicarakan pro-inflammatory genes atau kemudian gen-gen yang berperan dalam proses peradangan, kita tidak bisa lepas dari sitokin. Apa itu sitokin? Sitokin adalah protein kecil terlarut yang disekresi oleh sel dan memiliki efek dalam interaksi dan komunikasi antar sel. Sitokin merupakan penamaan umum, di dalamnya terdapat berbagai macam kelompok. Misalnya saja limfokin, untuk sitokin yang diproduksi atau dihasilkan oleh limfosit. Kemudian monokin, untuk sitokin yang dihasilkan oleh sel-sel yang termasuk dalam kelompok monosit. Kemudian kemokin adalah sitokin yang berperan dalam proses kemotaksis untuk menggerakkan atau memicu datangnya sel-sel radang ke dalam suatu tempat peradangan. Kemudian yang lainnya adalah kelompok interleukin. Sesuai dengan namanya, interleukin merupakan sitokin yang berperan dalam komunikasi antar leukosit. Sitokin sendiri sebagai suatu protein kecil terlarut, dia memiliki sifat yang umumnya parakrin, artinya dia bekerja pada jaringan sekitarnya. Dalam kasus tertentu dia juga bersifat autokrin, dalam artian dia bekerja untuk sel-sel yang sejenis. Namun pada kasus-kasus ekstrim, misalnya saja pada infeksi atau peradangan yang hebat, konsentrasi sitokin itu akan meningkat sedemikian tinggi, sehingga kemudian dia bisa masuk ke dalam sistem peredaran darah, lalu kemudian bersifat sebagai sinyal endokrin. Contoh kasus ini adalah pada sepsis, di mana konsentrasi sitokin yang diproduksi bisa mencapai 10⁻⁷ molar. Konsentrasi 10⁻⁷ molar dalam kasus sitokin itu sudah dianggap tinggi, dan itu bisa menyebabkan
masuknya sitokin tersebut ke dalam sistemik, lalu kita melihat gejala-gejala yang sering dijumpai pada proses sepsis. Termasuk misalnya saja kolapsnya sistem kardiovaskular dan kemudian juga sistem renin-angiotensin. Sitokin sendiri memiliki sifat pleiotropi. Apa yang dimaksud dengan sifat pleiotropi? Pleiotropi artinya adalah satu jenis sitokin itu bisa bekerja terhadap beberapa jenis sel. Selain itu, satu jenis sel itu kadang-kadang bisa menghasilkan beberapa jenis sitokin. Selanjutnya juga ada yang disebut sebagai redundant. Artinya, untuk menghasilkan suatu efek sel tertentu, kadang-kadang diperlukan beberapa jenis sitokin untuk merangsang sel tersebut atau memberi sinyal. Sebagaimana banyak mekanisme di dalam tubuh manusia atau tubuh kita, sitokin juga diproduksi secara kaskade. Dalam artian produksi satu sitokin itu bisa memicu reaksi yang mengakibatkan timbulnya sitokin berikutnya. Proses kaskade ini juga banyak dijumpai pada reaksi biokimiawi di tubuh lainnya, misalnya saja reaksi untuk pembentukan pembekuan darah atau trombus. Demikian juga untuk reaksi apoptosis itu juga memiliki mekanisme kaskade atau air terjun bertingkat. Sitokin juga bisa berperan pada jalur mekanisme baik pada respon imun bawaan maupun respon imun yang didapat. Jadi dia bekerja pada kedua jenis respon imun tersebut. Apa yang dimaksud dengan sitokin peradangan atau pro-inflammatory cytokine? Dia adalah terutama sitokin yang diproduksi oleh makrofag yang teraktivasi dan oleh sel T helper. Dan mereka terlibat dalam meningkatkan proses peradangan. Selain sitokin pro-inflammatory atau sitokin peradangan, sebenarnya kita juga mengenal ada beberapa jenis sitokin yang justru anti-peradangan atau anti-inflammatory cytokine. Tapi kemudian itu di luar pembahasan kita pada siang hari ini. Beberapa yang termasuk ke dalam sitokin peradangan itu antara lain adalah interleukin 1, interleukin 12, interleukin 18, tumor nekrosis faktor kelompok alfa, interferon gamma, granulocyte, monocyte, colony stimulating factor, dan ada beberapa jenis lainnya. Dalam hal ini, sitokin sebenarnya merupakan suatu ligan. Dan kita ketahui bersama, sitokin itu kemudian berinteraksi sebagai ligan dengan reseptor yang ada pada permukaan sel. Nah, reseptor pada permukaan sel inilah yang akan meneruskan sinyal ke dalam nukleus melalui berbagai mekanisme. Lalu kita mengenal proses upregulating atau downregulating dari ekspresi gen-gen tertentu yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya proses peradangan tadi. Yang kita maksud dengan pro-inflammatory gene pada dasarnya adalah gen-gen yang mengkode untuk sitokin itu sendiri sebagai ligan maupun gen-gen yang mengkode reseptor dari sitokin tersebut. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai polimorfisme pada pro-inflammatory genes. Suatu gen disebut memiliki polimorfisme kalau dia terdapat beberapa alel atau memiliki beberapa alel yang menempati lokus yang sama. Jadi lokus sendiri adalah suatu posisi atau suatu tempat dalam suatu kromosom. Suatu variasi alel itu bisa kita sebut sebagai polimorfisme kalau dia memiliki prevalensi lebih dari 1% atau minimal 1%. Tentu saja pada penelitian dan kemudian pada beberapa kasus, kita bisa menjumpai suatu variasi gen itu memiliki prevalensi di masyarakat lebih kecil dari 1%. Umumnya kemudian gen-gen tersebut kita sebut sebagai rare varian atau alel tersebut kita sebut sebagai rare varian. Pada saat ini umumnya kita menghindari penggunaan kata mutasi dan kemudian kita lebih suka menyebut sebagai varian dari suatu gen. Polimorfisme pada pro-inflammatory gen kemudian meliputi variasi dari gen-gen yang mengkode untuk sitokin peradangan tadi maupun untuk reseptornya. Polimorfisme sendiri itu kemudian bisa diperiksa umumnya kita pertama-tama menggunakan metode polymerase chain reaction atau PCR yang dilanjutkan dengan proses RFLP, restriction fragment length polymorphism,
dengan menggunakan enzim-enzim endonuklease, restriksi endonuklease, atau kadang-kadang dilakukan metode sequencing atau SSCP. Selain itu kadang-kadang digunakan juga metode modern seperti mass sequencing dan lain-lain. Jenis-jenis polimorfisme yang kita kenal antara lain adalah single nucleotide polymorphism atau SNPs. Kadang-kadang di Indonesia kan sebagai polimorfisme nukleotida tunggal. SNPs ini merupakan salah satu jenis polimorfisme yang paling banyak diteliti dan paling banyak dideteksi. Tentu saja kalau terjadi perubahan dari suatu sequence nukleotida, perubahan itu paling sering terjadi pada satu titik dan kemudian itu yang kita anggap sebagai SNPs. Dari website NCBI ada bagian khusus yang mengelola database mengenai SNPs tersebut dan saat ini sudah dideteksi atau sudah dilaporkan lebih dari 1 juta SNPs. Tidak semua SNPs bersifat fungsional, terutama kalau SNPs yang berada di daerah intron dan kemudian daerah non-coding. SNPs ini kemudian lebih banyak digunakan sebagai bendera atau sebagai flag atau sebagai marker dari suatu perubahan gen-gen tertentu. Nah, untuk SNPs yang kemudian bersifat fungsional, maka kalau dia dalam kondisi heterozigot, seringkali kita jumpai bahwa produksi protein yang dikode oleh SNPs tersebut jumlahnya kurang lebih setengah atau sedikit lebih setengah karena kemudian tubuh kita memiliki mekanisme untuk mengkompensasi. Kita tahu bahwa kemudian kromosom ada 2 pada sel manusia, dan kemudian kedua jenis kromosom tersebut yang homolog akan diaktifkan secara random pada berbagai jenis sel. Jenis polimorfisme yang kedua adalah insertion deletion atau disebut sebagai indels. Kalau SNPs kadang-kadang masih menyebabkan suatu protein yang berfungsi, terutama kalau misalnya saja dia dalam kondisi heterozigot, atau kemudian dia dalam kondisi di mana kemudian dia silence, karena kemudian perubahan kodon tidak merubah kode untuk asam amino. Maka insertion atau deletion itu seringkali menyebabkan perubahan besar pada protein yang diekspresikan. Kenal ada istilah yang disebut sebagai frame shift mutation. Frame shift mutation biasanya dampaknya besar. Karena kemudian terjadi pergeseran kodon, dan kemudian semua kodon di belakang dari indels tersebut akan berubah, dan itu menyebabkan perubahan besar pada protein yang diproduksi. Selanjutnya kita juga mengenal yang disebut sebagai variable number of tandem repeats atau VNTR. Umumnya kita sebut sebagai satelit. Kemudian ada yang disebut sebagai mini satellite dan microsatellite. Bedanya tentu saja kalau disebut sebagai microsatellite, maka jumlah pengulangan basa atau basa yang berulang tersebut ukurannya lebih kecil, yaitu 1-4 basa. Sedangkan mini satellite lebih banyak. Contoh mini satellite adalah telomer, di bagian telomer itu ada basa yang berulang. Kemudian microsatellite kita kenal ada yang disebut sebagai CA repeat, ada TA repeat dan lain-lain. Cukup banyak dijumpai pada gen-gen mamalia tingkat tinggi. Kemudian yang terakhir adalah yang disebut sebagai repeated interspersed repetitive DNA. Kemudian kita mengenal ada yang disebut sebagai short, yang disebut sebagai sines, ada yang disebut sebagai long atau lines. Nah, sines atau lines ini pada dasarnya kemudian antara lain ditemukan pada yang kita sebut sebagai retrotransposon. Jadi kemudian fungsi dari retrotransposon ini adalah dia bisa memindahkan gen dari satu sel ke sel lain dengan melalui perantaran pembentukan RNA. Ini adalah hal yang bersifat khusus. Nah, sebagaimana tadi disampaikan di depan bahwa contoh bakteri yang kemudian memiliki sifat sebagai patogen intraseluler itu yang klasik ada 2, yaitu Mycobacteria dan Salmonella. Karena itu pada siang ini kita akan membicarakan kedua bakteria tersebut. Berikut adalah salah satu artikel yang dikutip dari Xia dan Rengarajan, serta nanti ada satu lagi artikel yang dikutip dari kelompok
peneliti Departemen Infeksi di Leiden University Medical Center. Kita tahu bahwa infeksi tuberkulosis itu masih merupakan salah satu infeksi yang menjadi masalah di dunia. Dengan perkiraan 10,4 juta kasus baru per tahun, diantaranya menyebabkan 1,7 juta kematian per tahun. Dengan meningkatnya kasus HIV dan kemudian gangguan-gangguan sistem imun lainnya, terutama yang acquired, maka kemudian prevalensi dari infeksi tuberkulosis ini juga semakin meningkat, sulit untuk diatasi. Selain itu juga ada yang kita sebut sebagai MDR-TB atau multidrug resistant tuberculosis. Ketika suatu mycobacteria masuk ke dalam tubuh, maka perkenalan awal dari sistem imun dan patogen tuberkulosis terjadi pada respon imun bawaan atau melalui sistem respon imun yang innate. Pada Mycobacterium tuberculosis itu terdapat komponen yang kita sebut sebagai PAM atau Pathogen Associated Molecular Patterns. PAM ini bisa dikenali oleh banyak reseptor pada makrofag dan lain-lain. Selain itu, Mycobacterium tuberculosis juga bisa mengekspresikan banyak ligan untuk Toll-like receptor. Kita tahu bahwa Toll-like receptor ini memiliki peran yang penting bagi mekanisme respon imun bawaan. Beberapa Toll-like receptor, tipe Toll-like receptor yang bisa mengikat ligan yang dihasilkan oleh Mycobacterium tuberculosis antara lain adalah tipe 2, tipe 4, dan tipe 9. Nah, polimorfisme pada Toll-like receptor ataupun Toll-like receptor signaling protein dalam artian adalah protein-protein yang diproduksi sebagai mekanisme lanjutan dari terikatnya ligan kepada Toll-like receptor itu ternyata berasosiasi secara kuat dengan TB paru dan mempengaruhi respon imun terhadap tuberkulosis. Beberapa penelitian melaporkan adanya kelainan Mendelian, dalam artian dia kelainan genetik yang bersifat dominan resesif, yang bisa menyebabkan kerentanan terhadap infeksi Mycobacterium non-tuberculosis. Kita tahu bahwa di alam ini banyak sekali Mycobacterium non-tuberculosis yang secara umum kita sebut sebagai Mycobacterium atipik. Umumnya Mycobacterium atipik ini harusnya tidak menimbulkan penyakit karena seringkali Mycobacterium bersifat spesies spesifik atau tropisme terhadap spesies. Namun pada beberapa kasus, Bacterium non-tuberculosis ternyata bisa menimbulkan kelainan, termasuk timbulnya penyakit akibat pemberian BCG. BCG atau Bacillus calmette-guerin itu pada dasarnya merupakan Mycobacterium bovine yang kemudian dimodifikasi dan digunakan sebagai vaksinasi atau sebagai metode imunisasi untuk mengurangi dampak dari penyakit tuberkulosis atau mudah-mudahan bisa mencegah. Nah, ternyata ada beberapa kelainan genetik Mendelian yang seringkali merupakan kasus pediatrik. Jadi jelas dia merupakan suatu bentuk kelainan genetik atau diduga kuat merupakan kelainan genetik dan sering diketahui setelah pemberian BCG ini karena BCG di beberapa negara masih merupakan pemberian vaksinasi wajib. Walaupun ada kasus ini, tapi sebenarnya kasus-kasus tersebut relatif jarang, sangat jarang, dan secara umum BCG adalah aman untuk diberikan pada anak-anak atau bayi. Nah, tampilan berikut ini adalah beberapa kelainan genetik yang dikaitkan dengan Mendelian susceptibility of Mycobacterium diseases. Jadi kemudian ini adalah kelainan-kelainan dari genetik, secara genetik yang kemudian dikaitkan dengan kerentanan untuk menderita penyakit-penyakit Mycobacterium yang atipik tadi yang disebabkan oleh Mycobacterium atipik yang harusnya tidak menimbulkan penyakit pada orang normal. Beberapa gen yang sudah terdeteksi, misalnya saja interleukin 12B, kemudian reseptor dari interleukin tersebut, reseptor dari interferon gamma, ada tipe 1, tipe 2, kemudian ini adalah lanjutan dari reseptor sitokin yaitu sistem STAT atau Signal Transducer and Activator of Transcription. Kemudian ada yang disebut sebagai NIMO. NIMO itu sendiri adalah singkatan dari nuklear faktor kappa beta yang sifatnya esensial modulator. Kemudian dari kelompok sitokrom B
tipe beta, kemudian dari kelompok IRF8 yaitu interferon regulatory factor 8, dan kemudian ISG 15, interferon stimulated gene 15. Ini adalah kasus-kasus yang dikumpulkan. Ini adalah kasus-kasus yang dikumpulkan pada Leiden University Medical Center, dan kita lihat ini adalah jumlah kasus yang sudah dilaporkan. Sifat penurunan sendiri umumnya adalah bersifat resesif dengan beberapa kasus bersifat dominan. Kemudian ada juga yang terkait dengan kromosom X. Jadi umumnya adalah autosom dengan beberapa kromosom X, dan umumnya adalah resesif dengan beberapa jenis bersifat dominan. Kelainannya bisa bersifat komplit, dalam artian tidak ada ekspresi sama sekali. Beberapa bersifat parsial, dalam artian ekspresinya masih positif, tapi tentu saja seringkali jumlahnya berkurang. Beberapa kelainannya adalah di tingkat fosforilasi. Kita tahu seringkali suatu protein itu diproduksi, beberapa protein itu diproduksi dalam bentuk inaktif atau progenitor. Kemudian untuk membuat dia menjadi aktif seringkali diperlukan penambahan gugus fosfat yang diambil dari ATP ataupun kemudian trifosfat lainnya. Proses tersebut proses fosforilasi yang kemudian akan menyebabkan suatu protein itu aktif. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah mekanisme yang timbul, respon imun yang timbul dari suatu infeksi Mycobacterium tuberculosa. Jadi kemudian kita lihat bahwa di sini ada natural killer cell, ada T helper atau T helper, ada reseptor tirosin kinase, kemudian ini adalah tadi interferon stimulated gene. Dia kalau terangsang, dia akan menimbulkan atau memproduksi interferon gamma dan juga tumor nekrosis faktor yang bisa merangsang monosit atau makrofag untuk mengatasi infeksi dari Mycobacterium tuberculosa ini. Jadi kalau suatu Mycobacterium tuberculosa masuk, maka monosit atau makrofag ini pertama-tama akan menghasilkan sitokin interleukin 18 maupun interleukin 12 atau 23 yang kemudian diterima oleh reseptor tirosin kinase tipe 2. Kemudian pada lanjutannya, maka sel natural killer cell maupun T cell ini akan menghasilkan interferon gamma dan tumor nekrosis faktor yang akan memicu monosit tersebut untuk kemudian membantu monosit mengatasi gangguan atau mengatasi infeksi intraseluler dari Mycobacterium tersebut. Jadi kemudian itu adalah beberapa gen yang sudah terdeteksi yang mampu mempengaruhi respon imun tubuh terhadap infeksi Mycobacterium. Bagaimana dengan infeksi Salmonella typhi dan Paratyphi? Kita ketahui bersama bahwa Salmonella typhi dan Paratyphi itu juga termasuk dalam kelompok bakteri patogen intraseluler yang kemudian hidup di dalam fagosom. Jadi kemudian sangat kuat dugaan bahwa hal yang sama juga bisa berlaku pada infeksi demam tifoid atau infeksi Salmonella typhi dan Paratyphi sebagai penyebab demam tifoid dan paratifoid. Beberapa kelainan gen itu sudah terdeteksi paling tidak secara in vitro dengan model sel, bahwa kemudian itu bisa menyebabkan gangguan atau bisa menyebabkan atau mempengaruhi kerentanan suatu sel terhadap infeksi Salmonella typhi atau Paratyphi ini. Salah satu model sel yang sering dipublikasikan adalah sel yang sudah ditanamkan kelainan cystic fibrosis transmembran regulatory. Kita tahu bahwa cystic fibrosis transmembran regulatory itu merupakan suatu protein yang sebenarnya merupakan kanal klorida ada pada permukaan sel, dan kemudian pada orang-orang penderita cystic fibrosis itu mengalami gangguan. Karena gangguan dari kanal klorida ini, maka sel kemudian membengkak karena dia terus-menerus menarik air. Sel yang membengkak ini kemudian lama-lama berubah menjadi kista. Karena itu kemudian kondisinya kita sebut cystic fibrosis. Nah, kelainan cystic fibrosis delta F508 itu merupakan salah satu kelainan yang banyak dijumpai pada ras Kaukasoid. Beberapa laporan menyebutkan bahwa karier dari gen tersebut itu mencapai
frekuensi atau prevalensi 15-30%. Nah, pada model sel yang mengalami kelainan atau yang dibuat menyerupai cystic fibrosis ini, maka kemudian ditemukan bahwa sel-sel tersebut relatif lebih resisten terhadap infeksi salmonella. Bagaimana untuk polimorfisme pada gen-gen yang bersifat pro-inflamatori atau gen-gen yang merangsang peradangan? Nah, penyebab demam tifoid atau paratifoid itu adalah Salmonella enterica subspesies Enterica serovativii dan parativii atau parativii. Jadi kemudian nama spesiesnya adalah Salmonella enterica dengan subspesies Enterica, sedangkan yang kita sebut sebagai tivii, parativii atau tivii murium itu semua merupakan bentuk serovar. Dia merupakan bakteri intraseluler yang dapat memodifikasi beberapa jalur signaling dan mensekresi beberapa protein yang mampu mempengaruhi konsistensi membran sel mukosa usus. Sebelumnya ada beberapa penelitian yang menyebutkan adanya asosiasi antara polimorfisme dengan kerentanan polimorfisme dari gen-gen peradangan ini dengan kerentanan terhadap tifoid dan paratifoid. Dan beberapa kelainan tadi seringkali dihubungkan dengan terjadinya infeksi dari Salmonella atipik, yaitu Salmonella yang biasanya tidak menyerang manusia. Salah satu yang banyak dilaporkan adalah polimorfisme dari gen TNF-alpha, terutama polimorfisme pada posisi 238 dan 308. Kemudian, untuk menjawab berbagai macam dugaan ini atau hipotesa ini, maka dilakukanlah penelitian untuk melihat asosiasi polimorfisme dari interferon gamma, gen yang mengkode untuk interferon gamma, interleukin 1A, 1B, reseptor interleukin 1, kemudian reseptor dari tumor nekrosis faktor, caspase tipe 1, dan juga C-reaktif protein. Nah, pada penelitian, ini kita lihat, ini adalah respondennya. Jumlah pasien adalah 116 pasien yang memang sudah terbukti positif menderita demam tifoid berdasarkan kultur darah. Kemudian digunakan community control, yaitu kontrol komunitas orang sehat yang kita cari dari masyarakat yang tinggal di lingkungan yang sama dengan pasiennya. Kemudian selain itu juga ada kelompok pasien-pasien demam yang secara kultur tidak terbukti merupakan penderita demam tifoid. Kita lihat bahwa jumlah responden yang direkrut dari penelitian ini cukup banyak. Jumlah pasien adalah 116, jumlah kontrol komunitas itu mencapai 322, dan jumlah kontrol penderita demam lainnya yang non-demam tifoid, yang tidak terbukti demam tifoid, adalah sejumlah 337. Berdasarkan perhitungan jumlah sampel, maka kemudian jumlah responden ini memiliki statistical power yang cukup kuat untuk mendeteksi faktor risiko sebesar 1,3 sampai 1,6, tentu bahkan lebih tinggi. Ini adalah distribusi alel yang dijumpai pada penelitian ini. Kita lihat bahwa TNFA238, polimorfisme TNFA238, itu frekuensinya dari beberapa literatur adalah 92-96% untuk wild type atau allele G. Nah, kita ketahui bersama bahwa polimorfisme, kalau dilihat di SNPs, pada website SNPs itu seringkali dikode dengan penamaan yang didahului dengan RS. Jadi ini adalah kode RS pada database SNPs. Dan ini adalah frekuensi atau prevalensi yang kita jumpai pada populasi yang diteliti. Kita lihat bahwa prevalensi ini kurang lebih setara dengan yang dilaporkan dari berbagai jurnal, khususnya jurnal-jurnal mengenai prevalensi tersebut pada populasi Asia. Namun demikian, pada penelitian bisa kita lihat bahwa TNF-alpha, polimorfisme TNFA238 dan TNFA308 ternyata pada pasien hampir tidak dijumpai. Jadi kemudian kedua polimorfisme ini agak sulit untuk disimpulkan. Namun untuk yang lainnya kita menjumpai dalam proporsi yang relatif lumayan banyak dan cukup seimbang. Kita lihat ini adalah jenis polimorfisme yang berdasarkan SNP study.
Kemudian selain polimorfisme yang berdasarkan SNPs, kami juga kemudian melakukan pemeriksaan untuk polimorfisme yang termasuk dalam kelompok mikrosatelit. Di antaranya reseptor dari interferon gamma, dalam hal ini adalah CA-repeat. Kami menjumpai repeat mulai dari sejumlah 11 sampai 25 kali repeat. Ini cukup banyak. Dan kemudian untuk interleukin 12 itu juga dijumpai short allele ataupun long allele. Nah, ternyata dari penelitian ini belum ditemukan adanya asosiasi antara polimorfisme gen-gen proinflamatori dengan kerentanan terhadap terkena penyakit demam tifoid maupun paratifoid. Dan hipotesa kami adalah kemungkinan gen-gen tersebut berpengaruh pada berat ringannya penyakit demam tifoid yang diderita oleh seorang yang sudah terkena. Kalau demikian, pada penelitian ini beberapa polimorfisme gen proinflamatori itu belum dapat disimpulkan asosiasinya karena frekuensinya sangat rendah. Misalnya saja pada TNFA 238, itu sangat rendah atau tidak dijumpai sama sekali pada kasus-kasus penderita. Apa yang bisa disimpulkan dari dua contoh kasus atau penelitian atau report di atas? Yang pertama adalah polimorfisme gen itu bisa berpengaruh pada kerentanan terhadap infeksi bakteri intraseluler. Dalam hal ini dibuktikan dengan beberapa kelainan gen atau beberapa variasi gen dari gen-gen proinflamatori pada kasus Mycobacterium dan juga CFTR pada kasus Salmonella. Dan kemudian polimorfisme tersebut bisa berpengaruh pada respon imun bawaan maupun didapat. Namun demikian, banyak dari hubungan tersebut umumnya bersifat asosiasi, kecuali tadi misalnya saja CFTR itu sudah dibuktikan pada model sel in vitro. Jadi kemudian banyak dari hubungan tersebut umumnya bersifat asosiasi dan perlu model sel atau hewan untuk pembuktian hubungan sebab akibat. Dengan membuat model sel dengan melakukan mutasi buatan, maka tentu saja asosiasi ini bisa berubah menjadi hubungan sebab akibat yang cukup kuat. Berikut adalah daftar pustaka dari topik yang didiskusikan pada hari ini. Jadi ada beberapa penelitian, yang penelitian 1 dan 2 diambil dari penelitian ketika dilakukan oleh Departemen Infectious Disease dari Leiden University Medical Center. Kemudian ada beberapa buku, kemudian juga artikel lainnya. Terutama untuk penelitian Salmonella TV yang disampaikan tadi, ada beberapa yang perlu disebutkan, beberapa person yang perlu disebutkan karena kemudian terlibat secara mendalam untuk penyusunan artikel tersebut. Itu Albert Hollat, Esther van der Vosse, Dennis Kramer, Adrian Visser, Seritza, Prof. Suwandi, Prof. Charles, kemudian Elin Slagboom dan Prof. Jaap van Dissel. Dan kemudian penelitian ini dilakukan bersama atau kolaborasi antara Departemen Infectious Disease LUMC, Departemen Molekular Epidemiologi LUMC yaitu Dennis Kramer, kemudian dari Atmaja sendiri, antara lain Prof. Suwandi dan Prof. Charles. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu untuk diskusi siang ini.